Psychology Podcast with me, Sarkur, yang akan membahas seputar psikologi ya, yang lebih mendalam, especially in this kind of psychology of communication ya. Dan saya tidak sendiri untuk membahas psikologi komunikasi ini. Saya bersama dengan yang expert di bidangnya. Halo, Hai. ada Bu Angga ya, yang hari ini menemani kita dalam podcast pada siang ya, bisa kita katakan. Oke, Bu Angga, how are you today? Oh ya, fine, Bro. Boleh perkenalan nggak Bu? Karena ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kayak kita harus tahu narasumbernya ini siapa gitu. Oke, apa ya? Oke, saya Dewi Anggraini. Saya aktif sebagai dosen di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Beberapa mata kuliah yang saya ampu itu adalah psikologi komunikasi, psikologi industri dan organisasi, seperti itu. Ini bisa relate Bu ya? Ya, relate. Dan banyak sekali yang akan dibahas. Nah, sebenarnya ada kaitannya sih Mas Dodo. Iya. Karena di mata kuliah psikologi industri organisasi itu ada tentang komunikasi organisasi juga gitu. Kenapa saya tetap mengampu di komunikasi, saya tetap mengampu di industri organisasi. Oke, jadi ada banyak sekali. Tapi for this kind of session ya, kalau kita ngebahas tentang komunikasi, kita ngebahas tentang persepsi gitu ya. In general itu mungkin kayak kalau sudah bahas persepsi, oh ya ini adalah komunikasi nih. Tapi kayak ini ada kaitannya juga dengan psikologi gitu. Jadi kayak ada irisan yang memang saling beriringan. Nah, dalam psikologi komunikasi setelah persepsi ini mungkin hal yang general, terus juga ada hal yang sedikit lebih spesial gitu tentang persepsi interpersonal. Dan itu kayak sangat menarik ya. It's so interesting to discuss. Jadi kayak sebagai dosen psikologi yang dalam rentang waktu berapa tahun Bu kira-kira selama menjadi dosen? Dari 2013. Wow, 2013. It's been 13 years ya, atau 13 tahun gitu. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjut terkait persepsi interpersonal? Jadi sebenarnya kan kalau kita sebagai individu, sebagai makhluk sosial, kita pasti kan melakukan interaksi ya Mas ya. Ya kan, nggak ada di antara kita yang nggak melakukan interaksi sama orang-orang ya. Nah, dalam interaksi itu kan kita pasti menggunakan atau melakukan komunikasi. Nah, setiap kita melakukan komunikasi itu biasanya secara tidak langsung, secara tidak sengaja pun kita melakukan persepsi loh gitu. Ketika misalnya saya sama Mas Dodo sekarang, kita kan melakukan komunikasi nih. Benar. Secara tidak sengaja sebenarnya sih mungkin ada loh saya mempersepsi Mas Dodo ini orangnya seperti apa. Kira-kira Mas Dodo ini memandang saya seperti apa. Jadi persepsi itu yang dimaksud persepsi. Gitu. Nah, sebenarnya persepsi sendiri itu kan sebenarnya apa ya namanya? Kita mendapatkan persepsi itu karena kita dipengaruhi oleh faktor situasi emosional juga. Jadi yang kayak ada struktur yang terpanjang ternyata. Belakang kita juga gitu kan, sehingga makanya kenapa mungkin ketika saya bicara sama Mas Dodo, mungkin ketika misalnya ada orang lain bicara sama Mas Dodo, mungkin persepsi saya sama orang lain ke Mas Dodo tuh beda gitu. Gitu ya. Jadi itu karena apa? Karena ya mungkin faktor situasional saat ini mungkin saya emosi saya diajak ngobrolnya lagi apa. Gitu. Kemudian latar belakang pengalaman yang saya dapatkan, mungkin info yang saya dapatkan tentang Mas Dodo itu seperti apa. Sehingga akhirnya mempersepsi kita gitu. Jadi ternyata ada strukturnya kenapa persepsi interpersonal itu akhirnya terbangun. Nah, persepsi interpersonal sendiri kan dari yang saya tangkap nih ya, berarti ada serangkaian proses gitu ya. Dan rangkaian proses yang terjadinya itu tidak lepas dari situasional, yang seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dari beberapa situasi tersebut kira-kira apa saja Bu yang bisa dijelaskan, misalnya kayak dari info seperti apa? Nah, itu apakah ada nama yang spesifik gitu? Nah, sebenarnya gini, kalau faktor persepsi ini sangat penting ya sebenarnya ketika kita melakukan komunikasi ya. Benar. Karena ini yang salah satunya yang membuat komunikasi kita itu bisa efektif atau enggak. Benar, persepsinya ya. Bayangkan kalau misalnya saya mempersepsi Mas Dodo itu nggak baik, orang nggak baik. Nah, mungkin komunikasi yang kita mau Mas Dodo misalnya bicara sama saya positif, mungkin saya mikirnya akan negatif aja gitu kan. Karena persepsi interpersonal itu mungkin sudah kan, jadi ya tadi
ya banyak sih, banyak faktor yang makanya kenapa ketika kita misalnya di suatu acara atau kita ingin bertemu seseorang, kita bisa mempersiapkan dulu nih agar lebih efektif gitu lebih ya. efektif Persepsinya adalah iya gitu kan. Misalnya ini kayak misalnya kebetulan saya memang punya pengalaman yang di di juri-juri pageant lah gitu. Nah kan pasti mereka kan tahu nih mereka akan diwawancara, ya kan? Mereka akan diwawancara, kemudian wawancaranya dengan siapa, dengan juri psikologi, dengan juri bahasa atau apa, pasti kan ada yang dipersiapkan ya dari diri mereka gitu. Dari segi mungkin penampilannya, dari segi cara bicara, gaya bahasa, bahasa tubuh gitu kan, semuanya diusahakan sebaik mungkin. Untuk apa ya tadi, supaya karena mereka mengharapkan ketika wawancara itu hasilnya baik. Satu persepsi lah. Iya, persepsi. Saya persepsinya seperti ini, penampilan saya seperti ini. Nah, yang dipersepsikan oleh juri, misalnya, bahkan memang sudah punya pengalaman untuk menjadi juri Bujang Gadis Palembang namanya. Di Bujang Gadis Palembang pernah dicek Ayu Cek Bagus Kota Palembang juga. Jadi dari pengalaman tersebut, persepsi interpersonal itu menjadi penting. Nah, persiapan persepsi dari Bu Angga sendiri itu seperti apa? Misalnya ketika mempersepsikan untuk kategori peserta yang seperti ini, persepsi yang saya katakan bagus seperti ini, apakah ada ini indikator gitu? Iya, jadi biasanya mereka sih udah siap ya dengan kondisi-kondisi itu ya, karena mereka udah siap menghadapin yang namanya wawancara ya. Jadi saya rasa mereka udah siap bagaimana harus cara berkomunikasi yang baik, gestur yang baik, penampilan yang baik seperti apa gitu ya. Nah, satu yang mungkin jadi catatan, tentu saja karena kita masing-masing punya persepsi ya Mas Dodo ya. Jadi penilaian itu kan kadang jadinya subjektif ya. Nah, gimana supaya kita menjadi objektif? Nah, itu pasti kan ada aspek-aspek yang diukur itu Mas gitu. Dalam proses penilaian itu kan nggak cuman penilaian dari satu wawancara dengan satu orang aja, tapi ada beberapa penilaian di bidang-bidang lain, sehingga harapannya jadi lebih objektif penilaian terhadap peserta itu gitu. Jadi ternyata tidak mudah ya untuk menilai yang memang sifatnya itu kayak apa ya, karena kita manusia itu subjek, jadi kayak ketat sekali dengan hal-hal yang subjektif gitu. Jadi untuk menjadikannya sebagai objek itu jadi sebuah poin penting lagi, sebuah pembelajaran. Lalu sebenarnya interesting ya Bu Angga ya, ternyata saya tuh kan pernah juga ikut kompetisi itu. Jadi kayak ada beberapa pertanyaan gitu loh yang kayak menjadi apa ya kira-kira yang dipersepsikan oleh juri gitu loh. Karena kan ada penilaian ini dan itu ternyata berkaitan sekali dengan persepsi kita personal. Nah, untuk keterkaitannya sendiri gitu Bu dengan komunikasi, terus kalau kaitannya dengan kompetisi, mungkin kayak kita mempersiapkan persepsi dulu, persepsi yang baik kalau memang mau komunikasinya efektif. Kita sebagai peserta mempersiapkan penampilan diri kita yang terbaik ya. Karena kan ketika orang mempersepsi itu kan berdasarkan petunjuk-petunjuk tadi, kayak dari sisi proksemik, penampilannya, gaya bahasa, bahasa tubuh, tata bahasa, suara, intonasi suara. Jadi peserta ini ya harus mempersiapkan dirinya gimana menata bahasanya, menata penampilannya, sehingga harapannya si juri ini punya persepsi yang baik nih terhadap pesertanya gitu. Jadi ternyata hal yang menarik yang menurut saya tentang faktor personal itu sendiri dengan persepsi interpersonal. Dan juga keterkaitannya dengan komunikasi gitu ya. Nah, sejauh apa Bu yang harusnya kita pahami terhadap hal tersebut? Yang mungkin kayak ini sebenarnya yang berbangga ingin jelaskan bahwa biar teman-teman semua yang mungkin mendengarkan ataupun melihat podcast ini itu paham. Iya. Jadi kalau faktor personal itu kan artinya kita bicara mungkin kepribadian individu. Pengalaman dari si individu tersebut, pengalaman yang dia bawa, kemudian dari motivasi ya, pengalaman, kemudian tapi sebenarnya itu seperti ini. Jadi hal-hal tersebutlah yang akan membuat komunikasi itu efektif atau enggak kadang.
gitu. Oh iya. Jadi misal nih teman-teman mau undang narasumber untuk sebuah seminar atau apa, itu kan pasti akan memperhatikan kepribadiannya seperti apa. Kita bicara agama, kita lihat dong pribadinya orang tersebut seperti apa. Biar lebih relate sama topik yang disampaikan tadi, benar-benar. Kita bicara motivasi, kita lihat dong orangnya motivasinya kayak apa selama dia orang melihat dia. Iya kan, makanya kenapa sekarang influencer kalau di itu kan juga yang dia tampilkan di media sosial itu seperti apa, karena sebenarnya ya itu misalnya dia sebagai traveler atau sebagai apa, sehingga pada saat ada produk traveler ya si ini aja nih gitu kan. Masyarakat tuh udah tahu, kalau bicara traveler sama si A, kalau bicara motivasi sama si B gitu kan, misalnya seperti itu. Nah jadi sebenarnya ya itu tadi faktor personal dari individu itu penting untuk apakah komunikasi itu efektif atau enggak, yang disampaikan itu sesuai atau tidak gitu. Gitu. Berarti ada keterkaitannya dengan pembentukan kesan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang influencer, berarti pasti yang kita lihat dari influencer ini memang sangat berkaitan sekali ya, karena memang begitu. Berarti ada proses pembentukan kesan yang diciptakan gitu. Nah, untuk proses pembentukan kesan sendiri itu kan, ini kalau kita berbicara tentang influencer. Kalau dalam bidang psikologi industri dan organisasi nih, perannya itu bisa sampai sejauh apa? Oh iya, kalau di organisasi kan misalnya ada sosok leader nih, gitu. Ya kan, leader atau ketua tim dalam sebuah project gitu ya, yang dia punya anggota. Nah, tentu saja kita kalau ingin punya, leader yang contoh nih misalnya, leader yang karismatik gitu. Oh iya benar. Kalau leader yang karismatik itu kan dia ngomong apa pasti semua orang sudah wah gitu ya, mau diikutin, apa yang disampaikan pasti akan diikuti oleh segala anggotanya. Harapannya kan seperti itu, sehingga tujuan organisasi tercapai. Kalau leadernya bisa bawa anggotanya sesuai dengan tujuan organisasi gitu kan. Nah, sehingga seorang leader itu kan harus punya kesan tersendiri kepada anggotanya seperti apa. Gitu. Harus punya personal atau kepribadian tersendiri yang membuat anggotanya jadi memang mau nih diarahkan, mau nih melakukan apa yang diminta oleh atasan. Tentu saja dalam tujuan positif ya, untuk tujuannya organisasi yang baik. Tapi kalau misalnya kita punya leader yang secara kesan gitu, kesannya kurang baik, tidak bisa membentuk kesan yang baik, ya mungkin salah satu faktor yang negatifnya yaitu jadi anggotanya jadi agak sulit nih untuk kita mengatur anggota ya kan. Jadi dari persepsi itu mungkin ada kaitannya juga dengan konsep diri nggak sih Bu jatuh? Keterkaitannya itu sendiri dengan konsep diri, dengan hal tersebut bisa di. Nah itu salah satu ini ya, kepribadian juga ya. Jadi kalau misalnya pemimpin nih dia nggak punya konsep diri yang negatif, dia nggak punya konsep diri yang positif, kebayang nggak sih gimana dia memandang dirinya aja negatif gitu. Dia memandang dirinya aja negatif, sehingga kebayang bagaimana dia bisa mengarahkan anggotanya untuk ke hal-hal yang positif, karena dia memandang diri dia sendiri aja negatif. Dia merasa mungkin rendah diri, dia merasa mungkin tidak mampu, tidak bisa menyelesaikan sesuatu, misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, padahal kan yang saat kita bekerja dalam sebuah organisasi itu kan ya dibutuhkan ya orang-orang yang mampu berpikir positif, orang-orang yang punya motivasi yang tinggi gitu ya, kayak gitu, seperti itu. Sebelum kita literally closing, saya mau nanya harapan Bu Angka sendiri dengan mata kuliah psikologi komunikasi ini sendiri apa? Harapannya sebenarnya mahasiswa itu tahu ya bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi yang efektif gitu ya, karena ini sangat penting di masyarakat gitu ya. Saat kita nanti bekerja, harus bekerja sih, mungkin selama kita kuliah pun bagaimana kita harus berkomunikasi.
gitu ya, bagaimana kita harus berkomunikasi dengan teman-teman satu kelompok, mungkin orang-orang sulit yang kita hadapin gitu ya. Jadi saya rasa kalau saya berharap mahasiswa itu bisa mengaplikasikannya lebih baik nanti dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari gitu, psikologi komunitas. Wah, that was really good ya Bu Angga ya. Ternyata tentang psikologi komunikasi itu bisa sampai sejauh itu. Cukup panjang gitu ya Bu ya, untuk bisa sampai ke titik itu. Oke deh Bu Angga, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya. That was a really good insight over here ya. Jadi untuk teman-teman nantikan lagi bahasan psikologi selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.